Bab 098. Mana si tampan Boots? Tante Sa bawa banyak es krim buatan Tante Sa, nih. Teriak Sharon. Mendengar teriakan Sharon, anak-anak segera keluar dari persembunyian mereka. Keinara yang masih berada di rumah Lani dan saat itu sedang berada di kamar Cici pun tentu saja ikut keluar. Dora bahkan Dimas ikut berlarian. Asyik. Mereka berseru kegirangan. Loh, ini buat Kak Rangga, kenapa kalian yang menyerbu duluan? Sharon protes. Tante Sa kenapa sih selalu bawain es krim buat Kak Rangga? Kak Rangga sudah terlalu kebesaran makan es krim, protes Keinara. Karena Kak Rangga sangat menyukai es krim, sahut Sharon. Kami juga suka, sahut Kay dengan disertai anggukan setuju dari Dimas dan Dora. Ya sudah, makanlah. Sharon tersenyum. Mana mama kalian? Ke rumah Tante Nilam sama papa. Tapi ada Om Tama di kamar tamu sedang istirahat. Sharon paham, Wiratama memang terkadang menginap di rumah Reza dan itu sudah sangat biasa. Om Josh mana? Tanya Dora mencolek es krim dalam ukuran kecil, tidak seperti Dimas dan Kay yang mencolek es krim dengan ukuran jumbo sekali colek. Lagi ke base camp, kasih es krim juga buat temen-temennya Om Hilman, jawab Sharon. Kakak kalian Rangga kemana? Tanya Sharon. Pergi sama Kak Cici dan Kak Mei, sahut Dora. Siapa Kak Mei? Temen Kak Rangga di sekolah. Kak Mei kalau ke rumah sering bawain makanan enak-enak juga, loh. Cetus Dora. Sharon paham, pasti Mesika adalah salah satu penggemar perempuan Rangga yang sering diceritakan Lani. Anak-anak makan es krim dalam kotak Tupperware besar dengan lahap, begitu pula Albert dan Camilla yang ikut serta, sementara itu Sharon yang berpapasan dengan Tama terlibat percakapan serius dengan Tama, disusul oleh kemunculan Josh yang ikut bergabung dalam pembicaraan. Dora kembali teringat ucapan Wiratama tadi sore. Kembali dia merasa penasaran tapi hanya menyimpannya dalam hati. Meski sesaat sempat terbersit keinginan untuk bertanya pada Cici, Dora memang dekat dengan Cici. Tapi Dora merasa Cici atau Rangga tidak mengetahui apapun. Akhirnya Dora lebih memilih mengabaikan apa yang dia dengar karena malas dengan pikirannya yang dirasanya sangat membingungkan. Andai Dora peka, mata Rangga dengan Wiratama memiliki kemiripan. Sama-sama berbulu mata lebat dan jentik serta memiliki tatapan seteduh telaga bening yang menenangkan. Anak-anak setelah pesta es krim pun mereka tertidur bersama di ruang santai dengan televisi menyala. Jam 11 malam, Sharon mematikan televisi, menyelimuti anak-anak dengan beberapa selimut tebal lalu. Mematikan pendingin ruangan sentral di ruang bersantai karena udara malam itu terasa sangat dingin, maklum sedang musim penghujan. Lani dan Reza pun baru tiba dari rumah Nilam. Mereka berbincang sesaat dengan Sharon dan Josh yang jadinya ikut menginap di rumah Reza. Ada Wiratama juga ikut berbincang, sementara di ruang santai, Dora terbangun. Dia terkadang bangun malam dan merasa haus. Dora menyibak selimut, dia mengucek mata melihat sekelilingnya yang gelap. Sungguh nyaman tidur di atas permadani tebal dengan saudara-saudaranya. Dora bangkit lalu berjalan menuju pintu geser ruang santai yang ada di lantai 2. Dia menguap lalu meregangkan badan. Suasana rumah sudah gelap di sana-sini. Hanya ada lampu di ruang tengah, jam dinding menunjuk ke angka 11. Samar-samar Dora mendengar para orang dewasa yang sedang berbincang. Dora melangkah hendak menuruni tangga. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya menegang. Kakinya kembali diangkat menaiki tangga dengan perlahan lalu bersembunyi di balik dinding dekat tangga. Rangga hendak masuk kemana setelah lulus SMU? Tanya Wiratama pada Reza. Apa dia harus bersekolah di jurusan bisnis? Rangga nanti selesai lulus SMU, akan aku ajari berbisnis dan pelan-pelan menguasai seluk-beluk perusahaan. Dia harus mengenal dunia bisnis sejak dini, ucap Reza. Tapi dia anakku,
Kakek dan ayahku mewanti-wanti agar Rangga menggeluti bisnis turun-temurun keluarga kami, Kekeh Wiratama. Kau kan sudah punya Alfian, canda Reza. Kasih satu anakmu untukku. Dia sudah kurawat sejak kecil dan setelah besar kau hendak mengambilnya. Enak sekali, Lani tak akan pernah mengizinkannya, imbuh Reza lagi seraya mengekeh kecil. Lani mengangguk setuju. Iya, meski tidak keluar dari rahimku, Rangga adalah anakku dan akan tetap jadi anakku selamanya. Ancam Lanita sembari mesem dan menggelayut manja di lengan Reza. Orang dewasa yang saling bercanda merebutkan Rangga di ruang tengah tak tahu, jika pembicaraan mereka didengar oleh Dora yang saat ini sedang menutup mulutnya sendiri. Dora sempat memekik tertahan tadi. Meski suara-suara itu cukup pelan dan hati-hati, tapi Dora jelas mendengar ucapan mereka. Kedua lutut Dora terasa lemas. Apa yang barusan dia dengar tentang Rangga? Kakaknya yang sangat tampan dan sangat dia kasihi bukan kakak kandungnya. Kepala Dora pening, dia urung mengambil minum. Perlahan Dora berjinjit masuk ruang bersantai. Dia termangu beberapa saat sebelum akhirnya menenggelamkan kembali seluruh tubuhnya di balik selimut bersama saudara-saudaranya. Malam itu Dora tak bisa tidur, dia terus memikirkan ucapan Tama, Reza dan Lani. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Mereka bercanda atau memang benar Kak Rangga bukan kakak kandungku melainkan anak Om Tama. Dora bertekad akan mencari tahu identitas Rangga diam-diam. Rashid menatap langit-langit kamar dengan wajah kelelahan. Di sebelahnya Hilda terlelap tanpa busana. Hanya selimut yang membalut tubuhnya hingga bahu. Dipandanginya kening Hilda yang masih menyisakan peluh. 15 menit yang lalu mereka sudah menuntaskan hasrat 1 bulan lamanya. Hilda ditugaskan Reza menangani masalah di kantor cabang yang ada di Kota Malang. Jadi Hilda dan Rashid terpisah selama 1 bulan. Mereka sudah menikah dan Hilda tinggal di rumah Rashid yang sudah Rashid persiapkan sejak jama. Satu anak lelaki Hilda yang sudah lulus D3 kini sudah bekerja di perusahaan Reza. Betapa bahagia Hilda dan Rashid, karena sekeluarga bisa ada di dalam naungan perusahaan. Keluarga Darmawangsa. Hilda dan Rashid sepakat untuk tidak memiliki anak lagi mengingat usia dan kesibukan mereka yang sangat menyita waktu. 2 anak yang dibawa Hilda dari suami terdahulu dirasa sudah cukup. Sayang, bangun. Jam istirahatmu 10 menit lagi selesai. Kau harus kembali ke kantor. Rashid membangunkan Hilda. Tuan Reza memberiku istirahat siang sampai jam pulang, kok. Sahut Hilda seraya menguap. Rashid mengernyit. Kok, sama. Aku juga diminta istirahat dari jam makan siang hingga jam pulang kerja. Hilda tersenyum. Itu artinya Tuan Reza memberi kesempatan untuk kita bercinta sebelum nanti sore aku berangkat ke Bandung. Lagi. Bersama siapa? Bukannya kamu baru pulang dari Malang? Ke Bandung bersama Tuan Aji Saka. Hanya 1 malam. Sepertinya Tuan Aji Saka mulai membuka hati pada seorang wanita. Hilda kembali menguap. Rashid mengernyit kembali. Tidak mungkin, Tuan Aji hanya setia pada Nyonya Serindita. Kamu mau Tuan Aji berkarat hingga tua. Masih tampan dan gagah begitu, kok. Kau tahu siapa wanita yang berhasil membuka hati Tuan Aji? Rashid merasa penasaran. Iya, ini aku mau ke Bandung ya salah satunya bertemu dengan wanita itu. Hanya semalam, besok sore aku pulang dan diberi libur 3 hari oleh Tuan Reza. Kita bisa bersenang-senang, mantap-mantap tiap detik. Hilda kembali menggoda Rashid. Rashid gelagapan. Dia memang merindukan Hilda tapi kalau 3 hari digempur Hilda habis-habisan dia juga pasti kelelahan. Libido Hilda jauh melebihi ekspektasi. Rashid kerap kewalahan menghadapi permainan ranjang istrinya yang bertubuh seksi tersebut. Lagi. Hilda mengerling manja, jemarinya membelai dada bidang Rashid yang berbulu. 3 jam kemudian, Rashid benar-benar kewalahan.
Hilda tidak memberinya ampun, dia benar-benar menguasai permainan tanpa jeda selama 3 jam. Jika Rashid ambruk di atas tempat tidur, Hilda gesit membersihkan diri lalu prepare barang-barang yang hendak dia bawa ke Bandung. Hilda berdendang riang. Hasratnya yang tertunda selama 1 bulan kini tuntas. Sudah. Sore hari, setelah kepergian Hilda, Rashid menemui Dimitri di rumah Reza. Dia bertemu Dimas yang sedang memakan aneka camilan di teras bersama Keinara. "Moy, gemoy, pipi ada?" tanya Rashid dengan wajah lelah. Dimas mengangguk. "Om Rashid kok kayak capek gitu?" tanya Dimas perhatian. "Iya, abis pulang kerja." Dimas memiringkan kepala. "Kerja bawa mobil antar jemput Papa Dora melelahkan, ya?" "Bukan, itu sih tidak membuat capek. Ada pekerjaan lain yang buat Om Rashid capek," jelas Rashid. "Pekerjaan apa itu?" Dimas penasaran. "Kelak andai kamu sudah dewasa, kamu akan mengerti pekerjaan lain yang kumaksud." "Oke, Om masuk dulu," yel. Dimas mengangguk lugu. Rashid segera menemui Dimitri yang tetap setia berada di area L-nya. Rashid duduk di depan mesin pembuat kopi. Dimitri hanya melirik Rashid tanpa menyapanya. "Dim," panggil Rashid. Sahut Dimitri tanpa mengalihkan perhatiannya dari adonan kue yang sedang dia buat. "Apa kau sering kewalahan saat membuat tanda merah bersama Susana?" Dimitri menghentikan aktivitas kedua tangannya. Dia menatap Rashid dengan seksama. "Susana yang sering kewalahan olehku. Kenapa? Apa kau bisa membuatkan kopi untukku? Untuk mengangkat gelas saja rasanya aku sudah kehabisan tenaga. Kau tidak lihat tanganku cuma 2 dan saat ini sedang apa?" sahut Dimitri ketus. Rashid mendesah. "Istriku begitu mumpuni, aku kalang kabut dibuatnya." Dimitri seketika tertawa. Badan tinggi kekar, bulu dada pun tampak maco dan kau kewalahan oleh Hilda. Sungguh tidak masuk akal, gelak Dimitri. "Menghabisi banyak preman aku sanggup tapi 3 jam digempur Hilda aku semaput." Rashid tampak melas. "Menyesal menikah dengannya?" kikik Dimitri. "Tidak. Aku bahagia tapi aku malu karena tenagaku kalah jauh oleh Hilda saat di atas ranjang. Apa aku harus membeli obat kuat?" "Untuk apa obat kuat? Aku punya racikan khusus agar kau kuat menghadapi Hilda." Dimitri berbisik. Seketika Rashid semringah dan menegakkan tubuh. "Apa itu? Apa kau sanggup membayarnya?" Trik marketing Dimitri mulai beraksi. Dengan belahan jiwa kenapa harus bayar?" Apa kau bilang? Aku belahan jiwamu?" cibir Dimitri. "Lalu hubungan kita selama ini apa?" "Diam, jangan mengada-ada," ancam Dimitri. "Oke, seberapa paten ramuanmu itu dan aku harus membayarmu berapa?" Rashid kembali normal. "1 gelas 1 juta," sahut Dimitri. Kau gila. Tapi Hilda akan semakin tergila-gila karena permainanmu. Tanya saja Susana, bagaimana permainanku membuat tanda merah dan menggocek bola menuju gawang lawan hingga gol berkali-kali. Rashid tampak ragu. "Harga teman saja, 500.000. Tawar Rashid. "No, 1 juta pas. Cukup 1 gelas 1 bulan sekali." "Hei, gajimu itu besar. 1 bulan mengeluarkan 1 juta apa akan menjadikanmu miskin? Bukankah ini demi kebahagiaanmu dengan Hilda? Sudah untung Hilda mau kau nikahi. Usiamu dengan Hilda terpaut jauh, 20 tahun. Berapa usiamu sekarang? Masa ia kalah dengan kakek-kakek mesum?" Dumel Dimitri panjang lebar. "Ramuan apa, sih?" Rashid penasaran. "Rahasia. Kalau kau tidak merasakan khasiatnya, garansi uang tidak kembali." "Semprul," rutuk Rashid. "Khasiatnya tahan berapa lama? Masih mending aku beli tisu ajaib," kilah Rashid. "Ya sudah kalau kau tidak mau, aku tidak memaksa dan sana pergilah,"
mengobrol denganmu membuang-buang waktuku saja. Dimitri kembali mengomel. Rashid menghela napas pasrah. Dia meraih ponsel. Tak lama, terdengar bunyi notifikasi di ponsel Dimitri. Dimitri yang bermuka masam berubah semeringah. Nah, ini baru soul mate. Dimitri mengedip-ngedipkan mata genit pada Rashid. Kapan ramuannya kau buat? Tanya Rashid. Abis aku membuat kue ini aku buatkan ramuannya. Ya sudah, aku tunggu di base camp saja. Rashid beranjak dari duduknya hendak menuju base camp. Awas saja kalau ramuanmu gagal, akan aku viralkan di medsos. Ancam Rashid seraya mengepalkan tangan dari kejauhan. Dimitri mengacungkan spatula, tidak takut dengan ancaman Rashid. 7K. Rangga sedang bermain piano di kamarnya, Dora masuk karena pintu kamar terbuka setengah. Dia sekonyong-konyong memeluk erat Rangga dari belakang. Ada perasaan tak rela jika Rangga bukan kakak kandungnya. Aku sayang kakak, tak mau kakak pergi dari rumah ini, nggak ada yang boleh bawa kakak dari aku, dari mama, papa juga kak Cici. Dora membatin sedih. Rangga membiarkan Dora memeluknya erat dari belakang, dia tetap menyelesaikan lagunya hingga akhir. Kamu kenapa? Sedang galau? Tanya Rangga lembut seraya mengusap tangan Dora yang melingkar erat di perutnya. Rangga sudah selesai bermain piano. Kak Rangga sayang aku, enggak? Tanya Dora pelan. Kamu nanya apa, sih? Ya jelas kakak sayang kamu, pakai nanya. Rangga menoleh ke belakang, hanya terlihat kepala Dora yang menempel di punggungnya. Ada apa? Cerita sama kakak. Dora menggeleng. Air mata menggenang di sudut matanya. Mengetahui Rangga anak Wiratama membuat Dora tak sanggup membayangkannya. Aku mau kakak janji sama aku, cicit Dora. Janji apa? Rangga tetap memegang tangan Dora di perutnya. Nggak akan pernah ninggalin aku, kak Cici, mama sama papa. Kamu ngomong apa, sih, sayang? Memangnya kak Rangga mau kemana? Rangga mencoba melepaskan tangan Dora. Aku nggak mau lepasin pelukanku sebelum kakak berjanji. Rangga tersenyum lembut. Iya, kakak janji. Demi apa? Demi Isadora adik kakak tersayang. Sahut Rangga. Kalau nanti kamu dewasa dan menikah masa terus tinggal sama kakak. Kak Rangga juga pasti menikah juga nantinya, imbuh Rangga. Ya itu kan beda lagi, Kak. Sebelum kita dewasa dan menemukan pasangan masing-masing, kakak nggak boleh pergi dari rumah ini. Kakak tetap kakak aku. Rajuk Dora. Iya, sayang. Rangga menggenggam erat jemari mungil Dora. Dora melepaskan pelukannya, dia duduk di samping Rangga lalu bermain piano bersama. Keduanya tak tahu jika Cici melihat dan mendengar percakapan Dora dan Rangga. Dia hanya tersenyum kecil jalu melangkah kembali masuk kamarnya. Mama Nit-Nit dan Papa Angsa sudah begitu baiknya mengambilku dari panti asuhan. Merawat dan menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Tapi kenapa Dora tadi berkata seperti itu? Cici merenung. Apa mungkin Dora tahu siapa Rangga sesungguhnya? Ah, tidak mungkin. Semua asisten rumah tangga dan anak buah Papa Angsa sangat loyal, tak mungkin mereka dengan iseng memberitahu identitas Rangga ataupun aku pada Dora. Tapi kenapa aku merasa Dora menyimpan sesuatu? Cici menatap langit-langit kamar. Dia melamun, angannya melambung ke masa lalu, masa di mana dia masih berada di panti asuhan. Dia mengingat kembali perjalanan hidupnya hingga menjadi gadis belia yang hidup sangat berkecukupan di rumah keluarga Dharmawangsa. Terdengar suara piano yang sudah berhenti. Kamar Cici dan Rangga memang bersebelahan. Kak Cici. Panggil Dora seraya mengetuk pintu kamar Cici. Cici tersentak dari lamunannya. Masuk aja. Kepala Dora menyembul. Rambutnya yang ikal dan panjang sepinggang dibiarkan tergerai dengan agak kusut. Dora sangat cantik meski dia bangun tidur sekalipun.
Dora naik ke tempat tidur, memeluk Cici. "Kak Cici, sayang Kak Rangga, kan?" tanya Dora. "Kenapa bertanya seperti itu?" Cici mengusap kepala Dora. "Jangan biarin Kak Rangga pergi dari rumah. Kita harus tetap jagain Kak Rangga." Cici mengernyit. "Kenapa Kak Rangga harus dijagain? Bukankah kita saling menyayangi dan menjaga satu sama lain?" Cici menyentuh tangan Dora yang melingkar di perutnya.